Oke, baik teman-teman. Tadi dari jawaban teman-teman itu menjelaskan tentang cara berbisnis, cara mengatur keuangan gitu ya. Terus kemudian juga cara membuat konsep bisnis, cara membangun wirausaha tanpa ketergantungan orang lain gitu ya. Itu betul salah satunya gitu ya. Atau bahkan teman-teman juga akan belajar uh, cara tadi berkawan dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya itu adalah salah satu cara aja gitu ya. Tapi yang paling penting dari kewirausahaan ini adalah teman-teman memahami bahwa sebenarnya apa sih tujuan dari berbisnis gitu ya. Ada Raffi yang jawab sebuah proses menciptakan sesuatu agar bernilai tambah dalam ekonomi, betul itu bisnis dalam artian istilah ya kayak gitu. Jadi sebelum teman-teman tadi ngebahas ini ya cara berbisnis dan sebagainya, mungkin teman-teman kepikiran gitu ya setelah kewirausahaan ini saya pengen deh bisnis A, bisnis B, bisnis D, C gitu ya, misalnya kayak bisnis baju, bisnis sayur dan lain sebagainya gitu ya. Bisnis apapun itu yang mungkin misalkan teman-teman pikirkan gitu ya. Nah, tapi yang paling penting sebelum teman-teman membuat bisnis, ada yang disebut dengan tujuan berbisnis atau the purposes of business discovery. Jadi tujuan dari berbisnis itu apa? Karena kalau misalkan teman-teman mau cari kira-kira ide bisnisnya apa ya gitu, itu banyak sekali gitu ya. Teman-teman bisa dapat banyak sekali inspirasi. Tapi tujuannya apakah teman-teman mampu berjangka panjang ketika membuat bisnis, mempertahankan tujuan dari bisnis itu sendiri gitu ya. Kenapa sih teman-teman pengen bikin bisnis A gitu? Kenapa sih saya teh pengen jualan baju? Kenapa saya tuh harus jualan sayur gitu ya? Kenapa saya tuh mungkin kalau teman-teman dari kelas kemarin gitu ya, saya pengen bikin eh, Red Doors Bu, versi A, versi Bu. Kenapa sih saya harus bikin Red Doors sebagainya? Nah, kenapa itu yang harus jadi tujuan pertama, yang harus jadi teman-teman ciptakan dalam mindset teman-teman gitu ya. Karena kalau cara berbisnis itu akan banyak sekali caranya gitu ya. Teman-teman bisa lihat, bisa bisa mencontek dan dari bisnis-bisnis yang sudah ada gitu ya, bisa mengembangkan sesuatu hal dari yang sebelumnya sudah ada gitu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman menyelesaikan masalah. Jadi jangan cuma membuat bisnis, tapi teman-teman harus bisa sampai di tahap solve the problem. Artinya menyelesaikan masalah. Apakah ketika saya jualan baju saya menyelesaikan masalah gitu ya? Apa dampaknya gitu? Apakah menyelesaikan ketika saya jualan misalkan contohnya pulsa, apakah itu menyelesaikan masalah? Seberapa besar impactnya dan lain sebagainya? Itu hal yang pengen saya tanamkan ketika teman-teman mengikuti kelas kewirausahaan selama 1 semester bersama saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa beradaptasi, bisa mulai berkreasi gitu ya, untuk bisa menciptakan sebenarnya tujuan dari teman-teman tuh pilih bisnis tersebut tuh apa gitu ya. Nah, kita akan berkembang selama 1 semester ini belajar bareng-bareng gitu ya. Nah, ini saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Wulan Fitriari. Hari ini saya diamanahi oleh STT Nurul Fikri untuk bisa join sebagai dosen dan juga teman belajar dari teman-teman semuanya. Saya merasa bahwa saya memposisikan diri sebagai teman belajar teman-teman. Saya memulai bisnis startup langsung pada saat setelah lulus kuliah gitu ya. Halo, apakah suara saya terdengar atau ada masalah? Ada ya? Ada Bu. Dengar Bu. Oke, oke lanjut ya. Jadi saya belajar berbisnis itu mulai dari kecil, tapi saya mulai berbisnis masuk ke dunia startup itu eh, 1 semester sebelum saya lulus gitu ya. Jadi saat ini saya diamanahi sebagai co-founder dan juga VM atau project manager PT Kines Kreatif Ideata. Itu adalah salah satu software house company di Bandung gitu ya. Kita membantu para klien kita untuk bisa membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan tujuannya mereka. Kemudian juga saya juga diamanahi sebagai digital educator dari Kominfo. Nah, ini ada beberapa penghargaan yang saya dapatkan dan alhamdulillahnya selama saya berproses untuk membangun bisnis gitu ya, keahlian saya lebih terfokus ke dalam sales penjualan gitu ya dan juga bisnis manajemen. Nah, selama saya
menjalankan bisnis ini, saya pernah memimpin tim untuk bisa closing 30 juta sampai 90 juta dalam jangka waktu 1 bulan gitu ya. Kita membuat parenting webinar dan juga pernah menjual salah satu buku anak gitu ya, di mana kita bisa berhasil menjual sebesar 12.000 eksemplar dalam jangka waktu 4 bulan saja gitu ya. Nah, selama proses tersebut, teman-teman nanti kita bisa sama-sama belajar karena sifatnya kewirausahaan itu eh, apa namanya, bukan sesuatu hal yang baku gitu ya, tapi teman-teman akan banyak belajar dan berinteraksi sesuai dengan case-nya teman-teman masing-masing. Akan sangat berbeda case ketika teman-teman pilih bisnis. Contohnya sektor marketnya orang tua, sektor marketnya anak kuliahan, atau sektor marketnya misalkan pekerja kantoran dan lain sebagainya, atau mungkin memilih sektor fashion, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Itu akan sangat-sangat berbeda tergantung case-nya. Nah, itu kita akan punya banyak sekali cara untuk belajar, sama-sama belajar gitu ya, untuk terus mengembangkan bisnis teman-teman selama 1 semester ini. Jadi saya ketika diamanahi sebagai posisi dosen saat ini, saya berharap teman-teman selama 1 semester bisa menciptakan bisnis yang berimpact untuk pembelajaran teman-teman sendiri ya. Nah, ini juga salah satu profiling dosen yang juga mungkin nanti akan teman-teman banyak temui selama pembelajaran 1 semester. Beliau juga salah satu dosen juga di STT Nur Fikri. Beliau adalah suami saya gitu ya. Kita sama-sama mengembangkan bisnis startup semenjak kita lulus kuliah gitu, dan beliau adalah co-founder dan CEO dari Fahmi, soal buah platform pendampingan parenting gitu ya. Sudah 8 tahun berkecimpung di industri parenting, bisnis. Kemudian juga beliau salah satu alasan menciptakan bisnis ini adalah karena beliau merupakan salah satu survivor kecanduan games gitu ya. Beliau pernah main game non-stop 30 jam. Ada beberapa hal yang menjadi titik balik kenapa beliau memilih untuk bermanfaat di sektor parenting gitu ya. Dan ini, nah teman-teman, nanti saya dan suami saya mungkin nanti akan kolaps di beberapa materi ke depannya, karena saya lebih berfokus di bisnis manajemen dan sales, sementara suami saya itu lebih banyak berfokus ke dalam pengembangan orang, gimana maintain relationship dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama, karena dunia bisnis itu besar, jadi kita sama-sama memilih part yang memang bisa berimpact bagi teman-teman nanti selama 1 semester ke depannya ya. Nah, yang penasaran nanti teman-teman bisa googling siapa itu Pak Muhammad Rawal ya. Nah, jadi setelah teman-teman tadi pahami gitu ya, bahwa kita akan belajar berbisnis gitu ya, akan berwirausaha gitu. Nah, kita harapannya selama 1 semester ini kita akan membuat miniatur cara membuat startup gitu ya. Startup itu apa sih gitu ya? Startup itu adalah temporary organization. Jadi organisasi yang sifatnya sementara gitu ya, karena nantinya dia akan berjalan uh, dari kecil hingga mulai besar. Artinya misalkan kayak mungkin timnya dari 3 orang nanti berubah jadi 10 orang, kemudian juga bisa merekrut sampai 100 orang, punya punya tim yang bisa ditempatkan di beberapa wilayah dan lain sebagainya. Jadi startup itu adalah bisnis model pertama gitu yang sifatnya dia repeatable. Repeatable itu artinya berulang. Dia punya bisnis model berulang, cara menghasilkan uang yang secara berulang, dan juga yang paling penting yang perlu teman-teman pahami adalah scalable. Scalable itu mampu diperluas dalam jangkauan besar ya. Seperti yang teman-teman mungkin kita pahami yang sudah menjadi sukses story di Indonesia, startup itu ada contohnya Gojek ya gitu. Gojek itu awalnya mungkin teman-teman Panadim itu hanya 5 orang, dengan cara dia hanya mengandalkan telepon untuk memilih siapa ojek pangkalan yang akan bisa berangkat menjemput customer pertamanya Gojek gitu ya. Saat itu belum ada aplikasi Gojek yang saat ini menjadi super apps gitu ya. Tapi pada dasarnya Pak Nadiem Makarim paham gitu ya, selama mencari gimana caranya menghasilkan uang dari layanan Gojek ini ya. Beliau caranya contohnya misalkan memesan ojek yang mau dipilih, terus kemudian dia menentukan jarak tempuh yang akan diambil oleh si
customernya, terus kemudian setelah itu dibayar gitu ya. Sama, jadi mau customer A, B, dan C siapapun itu gitu ya, orang tua, anak dan sebagainya, ketika mereka membutuhkan layanan Gojek, mereka tetap harus membuka apps atau misalkan memesan, terus kemudian memilih jarak dan nanti akan muncul perhitungan angka yang harus dibayar. Itu artinya repeatable. Jadi customer A, customer B sama semuanya kayak gitu ya. Kemudian, nah apa yang membedakan misalkan dengan kita ambil sampel pengusaha gorengan ya gitu ya. Apakah pengusaha gorengan juga repeatable? Bisa jadi, karena misalkan contohnya ketika kita lapar, kita pengen gorengan gitu ya, kita cari tukang gorengannya, gorengan itu dibikin oleh pengusaha gorengan tersebut, kita pilih apa yang mau dibelinya, terus kemudian kita bayar gitu ya, sejumlah gorengan yang kita beli. Sama-sama repeatable. Tapi yang perlu teman-teman pahami itu bahwa pengusaha gorengan atau tukang gorengan ini belum ada di sampai tahap scalable. Artinya tidak bisa diperbesar dalam jangka waktu yang cepat dan juga besar, cakupannya luas. Contohnya kalau teman-teman ingat gitu ya, Gojek dulu saat itu hanya beroperasi di Jakarta, di mana cakupannya hanya di kota-kota besar, hanya di daerah-daerah macet. Tapi ketika teman-teman lihat tim dari Pak Nadiem Makarim itu sudah mulai meluncurkan super app seperti Gojek saat ini gitu ya, ada aplikasinya gitu ya. Nah, pertumbuhan usernya itu berkembang sangat pesat gitu ya. Jadi artinya misalkan kayak hari ini kita punya customer 10, bisa jadi besoknya kita punya customer 100. Bisa jadi kita besoknya lagi kita punya customer 1000. Pertumbuhannya itu cepat. Nah, itu scalable business yang dimaksud di sini gitu ya. Ketika kita menciptakan bisnis ini, kita perlu ada namanya tingkatan untuk bisa scalable. Nah, apakah pengusaha gorengan tidak bisa scalable? Nah, coba dicek. Karena pengusaha gorengan hanya bisa menempatkan di satu tempat saja dan dia tidak menggunakan aplikasi digital gitu ya. Bayangkan, dia hanya bisa mematok, mungkin bisa jadi selama 1 bulan dia hanya akan mendapatkan 1 sampai 100 pelanggan aja karena tempatnya di situ. Terus kemudian ketika habis dia harus memulai lagi dari nol gitu ya, bahan bakunya sama gitu. Jadi artinya kalau misalkan dia mau jual 100 gorengan, maka dia butuh 10.000 misalkan 10 kilo tepung terigu misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan Gojek gitu ya, kalau misalkan dia butuh 10.000 driver, dia nggak butuh ada 10.000 motor gitu kan ya teman-teman. Jadi pengeluarannya itu tidak konstan besar, semakin banyak pelanggan semakin besar pengeluaran, nggak kayak gitu. Tapi dia semakin banyak pelanggan tapi pengeluarannya tetap gitu ya. Kita akan hanya misalkan kayak tim Gojeknya aja yang butuh untuk berkembang, karena misalkan contohnya motornya, terus kemudian SIM dan orang yang berkendara sendiri itu kan bukan lagi punya resource dari si Gojeknya, tapi si Gojeknya itu sendiri gitu ya. Jadi itu adalah contoh bisnis model atau startup atau bisnis yang kita akan pelajari selama 1 semester gitu, yang punya nilai repeatable atau misalkan cara menghasilkan uangnya secara berulang dan juga mampu untuk bisa scalable sampai kita bisa punya perluasan yang lebih besar gitu ya. Selama misalkan teman-teman nanti menjalankan bisnis, pasti tentunya teman-teman yang perlu teman-teman ingat ada banyak sekali uncertainty, artinya ketidakpastian. Itu yang mungkin teman-teman perlu pelajari gitu ya, bahwa akan banyak sekali perubahan gitu ya, akan banyak sekali misalkan hari ini kita ketemu customer A, ternyata menurut customer A begini, menurut customer B feedbacknya seperti ini gitu ya, menurut kelompok ini feedbacknya seperti ini gitu ya. Jadi itu akan banyak hal-hal yang disebut dengan discover atau menemukan gitu ya, menemukan ide kita tuh sebenarnya di lapangan tuh seperti apa sih, bener nggak sih ide kita tuh dibutuhkan dan lain sebagainya gitu ya, sampai kita punya idealisme gitu bahwa adalah bisnis kita adalah misalkan contohnya apps ini adalah apps tercanggih punya kita gitu ya. Sebentar. Bisnis tercanggih punya kita misalnya, atau misalkan wah kita tuh website paling bagus yang pernah ada dengan kecepatan dan sebagainya. Wah kita pengen jadi
pionir dari bisnis ini, yang lain nggak pernah ada, kita nggak mungkin di copy bisnis kita gitu ya. Itu idealisme idealisme ketika teman-teman akan memulai bisnis gitu ya, penemuan ide-ide teman-teman gitu ya, diramu satu sama lain sampai nanti tahapannya teman-teman perlu memastikan apakah yang ada di isi kepala teman-teman tentang bisnis tersebut itu sesuai dengan yang dibutuhkan market. Nah, ini namanya validasi gitu ya. Jadi teman-teman harus terjun ke customer teman-teman, ke market teman-teman. Apa kata market teman-teman? Misalkan bisa jadi kayak apa yang dipikiran teman-teman itu tidak sesuai dengan yang dipikirkan market. Bisa jadi misalkan contohnya ide bisnis teman-teman itu bagus menurut teman-teman, tapi menurut customer biasa aja. Maka ketika hal-hal tersebut terjadi, itu mental yang perlu disiapkan adalah kita perlu paham sebenarnya kita perlu menciptakan bisnis model atau misalkan ide bisnis yang sesungguhnya bermanfaat buat orang yang ada di sekitar kita, terutama di customer kita. Jadi ngapain kita bikin ide bisnis yang sifatnya idealisme kitanya tinggi, tapi ketika dimasukkan ke customer itu bisnis kita nggak masuk gitu ya. Orang nggak mau beli gitu ya. Orang nggak mau mengeluarkan uang untuk bisnis kita. Layanan yang diberikan dari bisnis kita tuh nggak besar, nggak berimpact gitu ya, nggak ada gunanya bagi customer. Nah itu hati-hati kalau misalkan teman-teman ada di bisnis ini. Tapi nggak apa-apa, ketika teman-teman menemukan hal tersebut, kalian perlu siap dengan adanya perubahan, adanya ketidakpastian dan sebagainya gitu ya, menyiapkan mental sampai nanti ada di fase teman-teman sudah menemukan, oh ini adalah ide bisnis yang sudah tepat gitu ya, sudah sesuai dengan customer gitu, sudah diterima feedbacknya dengan baik, customer mau menggunakannya, customer mau bayar gitu ya. Teman-teman perlu ingat gitu ya, bahwa tahapan customer mau bayar itu adalah mungkin tahapan masih di level bawah. Tapi ketika customer mau bayar dan mau berulang membeli gitu ya, artinya teman-teman udah siap di tahapan bisnis teman-teman execution yang lebih besar atau scalable yang lebih besar. Bisa jadi. Nah, contohnya kayak misalkan kalau Gojek itu pada saat itu misalkan kayak, oh ternyata uh, tarif yang ditetapkan Gojek itu terlalu mahal per kilometernya. Terus kemudian, oh apakah ketika Gojek pada saat saya gunakan apakah aman? Oh gimana rasanya ketika misalkan dari Gojek itu ketika pakai aplikasi Gojek ternyata ada ancaman keamanan dari Gojek pangkalan dan lain sebagainya. Itu adalah discovery atau misalnya validasi dari ide bisnis yang nanti akan muncul sampai nanti Gojek itu sendiri sudah lewat di fase tersebut dan bisa scale lebih besar ke kota-kota yang besar. Contohnya seperti itu. Nah, ini perjalanan saya membuat startup. Jadi pada saat tahun 2014, saya sama 9 tim saya di kuliahan saya jurusan informatika juga, kebetulan kita punya kesempatan untuk bisa memasukkan ide bisnis kita ke salah satu inkubasi Telkom, yaitu namanya Indigo Incubation gitu ya. Pada saat itu kita mengirimkan 5 ide bisnis, tiga diantaranya lolos, dan 2 diantaranya yang akhirnya jadi didanai gitu ya. Jadi teman-teman nanti mungkin kayak bingung gimana sih cara cari dana gitu ya dan sebagainya dalam bisnis teman-teman gitu ya. Nah, ada banyak sekali di Indonesia cara untuk bisa teman-teman bisa growth memulai bisnis dari modal terkecil gitu ya. Akhirnya dari 2 ide bisnis itu karena kita 9 orang, kita jadi split jadi 4 orang dan 5 orang gitu ya. Saya diamanahi untuk memimpin Hijabs. Jadi pada saat itu adalah salah satu lini fashion Muslim bagi wanita supaya kita tuh bisa mengangkat fashion Muslim Indonesia bisa lebih share luas ke luar negeri lebih banyak lagi. Dan salah satunya Pak Mumu bergerak di bidang kakatu gitu ya pada saat itu satu parental control anak. Ada banyak sekali dinamika teman-teman, makanya ya, saya bilang bahwa kalian teman-teman tuh ketika berbisnis itu bukan sesuatu hal yang baku. Bisa jadi hari ini teman-teman dapat customer 100, bisa jadi besok teman-teman rugi gitu ya. Nah, ketidakpastian itu jadi makanan sehari-hari kita sampai kita akhirnya berubah dan juga saat ini menyesuaikan dengan hal-hal yang tentunya kita paling butuhkan. Yang saat ini sudah bertahan, yang saat ini sudah melalui hasil validasi selama beberapa tahun kita. Nah, akhirnya saya pegang di Kakak Books, itu ada satu yang
yang saya lagi pegang saat ini gitu ya. Dan juga ada family gitu. Nah, family ini adalah salah satu layanan untuk belajar tentang parenting. Dan Kakak Tubuks itu adalah salah satu uh, lini bisnis yang kita bikin buku-buku tentang anak, gimana caranya anak biar gak kecanduan gadget. Nah, ini sampai saat ini adalah yang paling bertahan, yang kita terus pertahankan supaya bisnis kita bisa berkembang lebih banyak lagi dan memberikan impact ya. Jadi kalau teman-teman berpikir gitu ya, bisnis idea itu mulainya dari mana gitu ya. Menurut teman-teman, apa yang paling teman-teman pikirkan ketika teman-teman pengen nyari bisnis idea gitu ya? Ada yang pengen sharing gimana caranya teman-teman mencari ide bisnis, kira-kira carinya di mana ya gitu? Ada yang tahu? Silakan chat di kolom chat ya. Nah, menurut teman-teman kita tuh harus cari ide bisnis itu dari mana ya? Ada yang mau sharing? Dari Dari yang kebutuhan viral Bu customer. kayaknya Bu. Dari yang viral, siapa yang jawab? Dari yang viral? Saya Bu. Harisman. Dari yang viral gitu ya. Karena kenapa menurut Abdul Harisman dari yang viral? Karena biasanya kalau lagi viral tuh banyak yang nyari. Banyak yang cari. Jadi bisnisnya cepet growth-nya gitu ya. Karena mau banyak yang dicari orang. Oke. Dari melihat kebutuhan masyarakat, dari keresahan lingkungan sekitar atau keresahan sendiri, Muhammad Hafiz. Oke. Dari kebutuhan dari orang. Oke, Muhammad Hani. Keresahan. Garda, keresahan apa Garda? Gadra ya, maaf ya. Emang Gadra tuh punya keresahan apa? Mana nih Gadra? Gadra punya keresahannya apa nih? Nggak tahu Bu, saya belum resah. Oh, saya belum resah. Katanya ini kalau mau nyari ide bisnis nanti nggak ada yang resah, berarti nggak ada ide bisnisnya dong. Makanya saya belum punya ide bisnis, Bu. Oh, oke. Oke, Raffi berasal dari hobi sendiri. Alfatur Muhammad reseller barang yang dijual Maiden, Bu. Oh, ya Allah. Oke. Jadi ngambil dari Maiden ya. Oke. Ada nih satu yang betul tadi itu siapa ya nih? Muhammad Hafiz, cari ide bisnis biasanya dari keresahan lingkungan atau dari keresahan diri sendiri ya. Betul. Itu salah satu bukti teman-teman bisa mempertahankan bisnis teman-teman dengan mudah ya. Contohnya sebentar ya. Saya cek dulu. Nah, kita mau praktek nih. Ya. Oke. Kita mau praktek dari gimana caranya teman-teman cari ide bisnis ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan latihan senam otak dulu supaya lebih semangat lagi. Silahkan teman-teman cari ballpoint ataupun misalkan kertas yang ada di sekitar teman-teman. Kita akan coba cari ide bisnis buat teman-teman. Udah? So, saya kasih waktu. Bentar, Bu. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya buat teman-teman cari pensil atau pulpen, kemudian sama cari kertas juga. Bu, mau bertanya, boleh Iya, nggak, Bu? boleh. Iya, gimana Raffi? Faiz? Tadi kan saya udah baca PDF ya, Bu. Mm-mm. Nah, terus katanya absen itu 30 menit awal ya, Bu. Oh iya, nanti kita akan mulai di pertemuan kedua itu, Mei ya. Nanti saya coba drop pertemuan ini. Absennya nanti di akhir ya. Oke, siap, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke. Udah ada? Udah ada semuanya? Udah, Bu. Ada Bu, ada. Oke. Saya tunggu dulu teman-teman yang lain yang belum ada. Ini pada kemana sih? Kenapa kalian nggak mau buka kamera? Ada apa? Apakah kalian belum mandi? Kamera laptop error, Bu. Ya Allah. Error kenapa?
Belum Akan. mandi nih, belum mandi saya. Bu, maaf Bu, tadi disuruh ngapain Bu? Oh, suruh ngapain? Kamu dari mana aja? Makanya cari ini pensil dan juga kertas ya, atau misalnya ballpoint. Kita akan latihan gimana caranya teman-teman cari ide bisnis. Pakai note nggak bisa Bu? Bisa, boleh. Asal bisa dipakai ini ya, coret-coret ya. Zulfikar lagi di mana ini? Lagi jalan-jalan di sawah. Lagi naik kereta, Bu. Oh, naik kereta. Oke, baik. Diketik bisa nggak, Bu? Enggak, kita mau gambar. Oke. Udah siap belum? Udah ya? Kita mulai ya. Nah, saya minta teman-teman untuk mulai menggambar dari apa yang saya katakan. Oke. Siap ya? Bentar, Bu. Menggambar itu berupa gambar atau tulisan? Gambar. Nggak bisa gambar soalnya, Bu. Kenapa nggak bisa gambar? Nggak punya basic, Bu. Ya kan saya nggak nyuruh teman-teman desain, saya nyuruh teman-teman gambar. Coba Iya deh. pakai kertas aja Siap. sama ini ya. Kita udah siap ya? Ribet emang dia. Nggak apa-apa, is okay. Oke, kita mulai ya. Nah, saya akan kasih teman-teman, itu terserah teman-teman interpretasinya seperti apa. Saya hanya akan menyebutkan bentuk-bentuk dari bentuk yang akan saya sebutkan. Nanti silakan teman-teman gambar sesuai dengan interpretasi teman-teman gitu ya. Saya akan mulai dengan ada 2 lingkaran kecil. Udah ya. Kemudian ada 1 garis horizontal. Kemudian ada 1 segitiga. Ada 2 garis vertikal. Ada 1 bentuk setengah lingkaran. Ada 1 lingkaran besar. Ada 1 garis vertikal. Dan terakhir ada 1 garis horizontal. Udah ya, coba tunjukin gambar teman-teman ke kamera. Saya mau lihat. Sebentar, saya mau nge-screenshot nih punya Kamila dulu. Mana ya Kamila? Gelap, Bu, gelap. Oh, gelap. Kamilia ya, maaf ya Kamilia nih. Oke, saya coba screenshot dulu yang punya teman-teman. Muhammad Rizky, oke. Ada Ahmad. Ahmad saya fotoin ya, Mat.
Saya screenshot dulu ya satu-satu. Oh, saya ngeblur, Bu. Kenapa ngeblur? Kamu mungkin pakai ini ya. Pakai filter, coba dimatiin aja kali filternya. Oke, ada Zaki. Bu, punya saya gelap, Bu. Kenapa gelap? Saya kayak genderuwo, Bu. Tenang. Oke. Saya mau lihat dulu. Punya Faiz. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ngambil beberapa aja ya, karena nggak muat. Nah, sekarang coba teman-teman menyebutkan tadi bentuk-bentuk yang saya sebutkan. Saya akan gambar dari bentuk-bentuk yang teman-teman sebutkan. 2 lingkaran. 2 lingkaran kecil, Bu. 2 lingkaran Terus, kecil, Bu. Terus 1 garis horizontal. terus, 2 garis horizontal. Segitiga kecil. Terus 2 garis 3 garis horizontal. vertikal. 2 garis vertikal. 2 garis vertikal. terus, Terus setengah lingkaran kecil. terus, Terus 1 lingkaran besar. Terus 1 garis vertikal. ya, Terus 1 garis horizontal. oke, baik. Yang akan saya show up gambar saya ya. Nah, ini gambar saya dan ini gambar teman-teman. Ya. Kenapa gambar saya berbentuk orang senyum, sedangkan gambar teman-teman ini nggak jelas, ya. Nih, ini gambar teman-teman ya. Kenapa menurut teman-teman saya bisa gambar orang senyum, sedangkan teman-teman menggambar sesuatu hal yang tidak jelas? Karena Ibu mempunyai ide. Oh, karena saya yang punya ide. Terus ada lagi selain saya yang punya ide? Karena Ibu memanfaatkan semua informasi yang ada. Kan kamu juga harusnya bisa memanfaatkan informasi yang ada, kan sama informasinya. Saya sama dikasih tahu ada lingkaran, ada ini. Oke. Karena setiap Maksud saya orang ini, Bu, memanfaatkannya kepikiran, Bu. sebaik mungkin, Bu. Oke, ya, Nujura. Karena Ibu yang tahu gambarnya yang kayak gimana. Oh, karena Ibu menyusun gambarnya. Memakai imajinasi. Enggak kepikiran. Tujuannya beda. Bu dosen. Karena Ibu yang punya gambar. karena saya dosen, oke. Karena Oke. Ibu menyusun gambarnya. Oh, Karena kamu pemikiran orang beda-beda, Bu. bener, makanya jangan suka Karena ada orang dalam, Bu. karena ada orang dalam ya. Ini berpengalaman, Bu. Karena Ibu Karena cantik. berpengalaman, oke. Terus, Karena Ibu terkonsep. karena saya terkonsep. Ilmu kita belum sejauh Ibu. Oh iya, Karena Ibu cantik. Tutor dong, Bu. oke. Baik, terima kasih teman-teman ya. Halo Gandra. Kenapa Gambarkan Gandra? kepribadian ya sih, Bu. Hah, gimana? Karena apa? Karena kepribadian. Iya, Bu. Nah, jadi kepribadian saya tersenyum gitu ya, sedangkan kepribadian teman-teman suram gitu. Dika bukul, Bang. Bedanya kadar kreativitas, Bu. Oke. Jadi, karena nggak bisa gambar, Bu. Benar, saya juga sebenarnya nggak bisa gambar karena tidak dikasih pengarahan sebelumnya. Karena udah saya kasih tahu tadi. Kalian teman-teman gambar dan silahkan gunakan imajinasi atau interpretasi teman-teman. Ya kan?
Kok saya dituduh, saya tidak dikasih arahan. Oke, baik teman-teman. Jadi pada dasarnya saya punya tujuan ya. Karena perbedaan pengalaman. Ya bisa jadi gitu ya, karena kan setiap orang beda-beda pengalaman. Tapi yang paling penting dari gambar-gambar tadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan ya. Pada dasarnya saya punya tujuan. Saya sama-sama punya resource sama kayak teman-teman. Artinya saya punya uang sebesar 2 lingkaran kecil. Saya punya keahlian atau skill sebesar lingkaran besar. Saya punya waktu sebesar segitiga gitu ya. Saya punya teman atau misalkan network gitu ya, atau misalkan satu sama lain seperti 2 garis horizontal dan juga 3 garis vertikal gitu ya. Intinya, apa yang saya punya saat ini, saya punya tujuan, saya pengen gambar orang senyum. Itu yang membedakan gambar saya sama gambar teman-teman. Saya punya tujuan, saya apapun resource yang saya punya, apapun misalkan keahlian yang saya miliki saat ini, berapapun tenaga ataupun misalkan uang yang saya punya saat ini, saya pengen menjadikan sesuatu itu adalah orang yang tersenyum gitu ya. Tujuan itu bisa beda-beda. Tujuan saya sama tujuan teman-teman beda-beda. Tapi ya intinya saya punya tujuan. Ya. Jadi bisa jadi teman-teman juga misalkan kayak Gadra sama Hanifa sama Kamila gitu ya, sama-sama punya resource yang sama-sama belajar kewirausahaan. Nah teman-teman bisa nggak memanfaatkan kewirausahaan ini sebagai sesuatu hal yang membantu teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman. Apapun itu tujuannya gitu ya. Misalkan teman-teman, apakah tujuan teman-teman dari belajar kewirausahaan itu beneran pengen bikin bisnis yang berimpact, atau ya udahlah karena kan kewajiban saya mah jadi mahasiswa, jadi saya belajar aja gitu. Apakah teman-teman tujuannya memang bisa bisa menjadi wirausahawan, entrepreneur gitu ya, menciptakan lapangan kerja, atau ya udahlah sekedar misalkan saya belajar aja hari ini gitu ya, nggak perlu sampai bersungguh-sungguh juga gitu ya. Saya ngasih sama-sama ngasih hari ini ngasih materi ke 119 orang yang sudah masuk hari ini gitu ya. Apakah itu akan dijadikan resource sama teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman atau enggak gitu ya. Apakah saya tujuannya misalkan belajar untuk bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya, itu bisa dipakai resource-nya hari ini dari belajar dosen yang lain juga gitu ya, atau enggak. Jadi pada dasarnya perbedaannya adalah di tujuan. Saya punya tujuan yang ingin saya capai. Jadi apapun resource yang saya dapatkan hari ini, saya pergunakan itu dengan dengan sebaik-baiknya, sebermanfaatnya hingga mencapai tujuan yang saya pengen. Sama dalam berbisnis itu, apapun nanti teman-teman punya dasarnya, basicnya, misalkan saya misalnya contohnya si A punya uang, si B punya misalkan skill, misalkan dalam membuat aplikasi, skill misalkan menguasai pasar, skill public speaking dan sebagainya. Si C punya misalkan tenaga gitu ya, tenaga yang bisa membantu saya bisa kerja nih, misalkan dalam 1 bulan saya nggak perlu digaji, saya punya keahlian gitu dan sebagainya. Itu bisa menjadi sesuatu resort yang sama seperti tadi, kayak contohnya lingkaran, segitiga, lingkaran besar dan sebagainya. Itu hanya resort gitu, hanya cara. Tapi yang jelas teman-teman harus punya tujuan supaya teman-teman tidak istilahnya cuman ikut-ikutan yang viral aja gitu ya. Hari ini viral bisnis A, ya udah saya ikut bisnis A. Hari ini viral bisnis B, saya ikut bisnis B gitu ya. Tidak punya ketentuan atau ketetapan yang sebenarnya dia pengen apa sih dari bisnis itu, karena bisnis itu perjalanannya panjang, bukan 1 tahun 2 tahun. Bahkan saya mungkin bisa dibilang sudah menjalani bisnis selama 8 tahun aja gitu, itu belum tentu bisa dibilang sukses, dan juga misalkan saya menemui kegagalannya itu bisa jadi tiap hari gitu ya. Mentalitinya beda gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya tujuan, hanya punya bisnis musiman gitu, itu nggak akan berdampak jangka panjang. Bisa jadi teman-teman juga terkena mental sendiri, karena kalau nggak punya tujuan itu bisnis itu banyak sekali ini ya bahasanya tuh rintangannya gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya tujuan, mindset yang jelas, teman-teman akan gampang banyak menyerah, terus kemudian juga mungkin bisa jadi trauma dan lain sebagainya gitu ya, karena bisnis itu perlu
tujuan yang jelas. Jadi saya balik lagi ya, kita balik lagi ke slide. Tadi penting banget ya teman-teman, mulai ide bisnis itu dari mana gitu ya. Bentar, mana sih? Tadi ada yang jawab gitu ya, bahwa mulailah bisnis itu dari keresahan sendiri atau dari keresahan masyarakat. Bener banget gitu ya. Teman-teman bisa ngelihat gitu ya, Kak, teman-teman punya keresahan apa sih sehingga teman-teman ingin menyelesaikan masalah tersebut dan mungkin bisa menciptakan satu lapangan ide bisnis gitu ya. Nah, bisa jadi mulainya itu dari why, bukan bisnisnya apa, caranya kayak gimana dan punya apa. Misalkan saya punya duit 1 M, saya bisnis apa ya gitu ya. Nah, saya punya misalkan kayak keahlian untuk bikin website desain, saya bisnis apa ya gitu ya. Itu bisnis apanya akan mengikuti kita setelah kita paham kenapa kita perlu bikin bisnis ini. Itu yang perlu teman-teman cari gitu ya. Apakah teman-teman punya keresahan dari bisnis yang pengen teman-teman ciptakan? Apakah misalkan, oh ternyata di tempat saya pengen jualan baju. Apakah di tempat jualan teman-teman, di tempat teman-teman jualan baju itu banyak atau nggak ada? Kenapa? Saya pengen jualan baju karena misalkan di tempat saya jualan baju itu susah didapatkan dan sebagainya gitu. Membantu ekonomi misalkan orang-orang yang di sana membuat baju, misalkan para penjahit dan sebagainya. Why-nya tuh perlu jelas teman-teman. Supaya teman-teman nanti bisa melanjutkan bisnis itu dalam jangka panjang gitu ya. Nah, ini salah satu contoh gimana teman-teman, gimana kami tuh punya why ya, punya alasan, punya reason untuk bisa terus menjalankan bisnis ini. Nah, ini kita coba belajar sama-sama ya gitu ya. Bagaimana sih cara kita memvalidasi ide bisnis Kakatu gitu ya. Kakatu tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini salah satu bentuk parental control yang membantu anak-anak untuk berhenti dari kecanduan gadget gitu ya. Nah, jadi pada saat itu teman-teman, jadi kita tuh submit ide bisnis ke ini ya, ke Indigo Incubation Telkom ya. Nah, pada saat itu kita punya ide bisnis namanya Coach Katu. Susah banget ya bacanya gitu ya. Coach Katu ini tuh artinya burung kakak tua. Kenapa pilih burung kakak tua? Karena burung kakak tua tuh pinter gitu ya, bisa berkomunikasi sama manusia gitu ya, dan juga smart. Jadinya kita pengen orang yang punya pakai aplikasi ini menjadi children yang pinter atau anak yang pinter gitu ya, dan kita jadi penjaga anak tersebut supaya anak tersebut nggak kecanduan gadget. Itu ide awal bisnis kita. Kita paham kita punya masalah anak kecanduan games, di mana pada saat itu orang tua nggak ngerti gimana cara ngontrol anak supaya nggak kecanduan game gitu ya, kecanduan gadget gitu ya. Nah, yang kita pikirkan awalnya ada 3 fitur gitu ya. Yang pertama adalah pembatasan gitu ya. Jadi membatasi supaya anak gimana caranya nggak main gadget tuh sampai 2 jam, sampai 3 jam gitu ya. Gimana caranya nih? Ya pokoknya kita nanti bisa caranya langsung aja motong. Kalau udah 3 jam matilah handphone tuh. Nggak bisa dipakai sama sekali. Gimana caranya ya? Biar anak tuh nggak usah kecanduan gitu. Jadi dibatasi gitu ya interaksinya. Terus kedua ada pengawasan. Pengawasan ini kita pikir pada saat itu nih anak nih jujur nggak nih, bisa jadi kayak ketika pulang sekolah gitu ya, langsung pulang ke rumah kah, apakah benar ketika bilang saya punya kerja kelompok datang ke tempat rumahnya kah, atau ke mall, ke nongkrong di kafe dan sebagainya gitu ya. Kita ada fitur pengawasan di mana bisa mendeteksi handphone anak, posisi anak berdasarkan GPS-nya kayak gitu ya. Terus kemudian ada kita pikir edukasi. Kita pengen anak yang pakai aplikasi Coach Katu ini gitu jadi anak yang pinter. Jadi setiap kali buka HP itu akan disajikan soal teman-teman ya. Itu adalah pikiran kita pada saat pertama kali kita pikirkan si Coach Katu ini bisa berguna buat orang tua tuh kayak gimana ya. Setiap kali anak mau buka handphone gitu ya, dikasih soal dulu nih, misalkan akar 25 dikurangi 2 pangkat 9 gitu ya, ditambah sekian-sekian berapa. Setelah itu kalau benar dia bisa buka handphonenya, bisa main. Ya, itu adalah 3 fitur dasar yang kita pikirkan pada saat itu, gimana caranya nih aplikasi ini bisa berguna buat orang tua gitu ya.
Kita pilih nih, siapa sih early adapter kita? Early adapter itu adalah customer pertama, yang pertama kali mau pakai gitu ya aplikasi ini tuh siapa? Ya, kita pikir anak-anak SD sama anak-anak SMP karena mereka belum paham gimana caranya pakai handphone yang baik gitu ya. Ya nggak tahu nih anak-anak kuliahan bisa nggak sih paham nggak sih pakai handphone yang baik? Gitu ya. Apakah scroll TikTok sampai berjam-jam? Bisa jadi ini adalah early adapternya juga gitu ya. Nah, usernya aja sama, jadi maksudnya user tuh adalah market terbesarnya adalah anak-anak gitu. Dan customernya adalah orang yang mau bayar. Orang yang mau bayarnya siapa? Orang yang mau bayarnya adalah orang tuanya gitu kan. Gimana sih caranya kita bisa masuk ke market gitu ya, masuk ke pasar kita. Ketika kita bisa dikenal sama orang tuh caranya kayak gimana? Kita saat itu kita promosi tuh ke sekolah-sekolah gitu kan ya. Terus bekerja sama dengan lembaga terkait, contohnya kita kerja sama psikolog dan lain sebagainya gitu ya. Kita datang tuh ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah, pada saat itu kita pikir karena 2014 itu Line lagi hype gitu ya. Line itu aplikasi paling populer pada saat itu. Kita pikir, oh udahlah kita sama aja kita bikin Coach Katus Store gitu. Kita cari duitnya kayak gini ya di handphone anaknya gitu ya. Kita bikin wallpaper, kita bikin tema, paket soal edukasi, jadi biar anaknya makin pintar gitu ya. Jadi sama kayak ruang guru lah kan pada saat itu gitu ya. Anak tuh dikasih soal terus gitu ya supaya makin pintar. Nah, terus kalau misalkan orang tuanya membutuhkan fitur lokasi gitu ya, menghindarkan dari dari penculik, dari ketidakjujuran anak gitu ya. Orang tua bisa pakai namanya SMS subscription yang mengirimkan GPS dari smartphone anak gitu ya. Dimana pada saat itu kita dibundling satu kali mengirim SMS itu harganya 500 dan pada saat itu ya SMS itu memang sudah mahal gitu ya. Dan ini juga model bisnis yang kita terapkan ya. Alhamdulillahnya ini beneran kejadian kita bisa gitu ya. Bekerja sama dengan beberapa vendor handphone gitu. Gimana caranya nih si aplikasi Kakatu ini, Coach Kato ini gitu ya, bisa dipasang di semua handphone yang baru keluar gitu. Nah, ini salah satu model bisnis yang kita mau saat itu kita mau coba juga gitu ya. Nah, gimana sih awalnya si Kakatu ini apakah jadi tiba-tiba si Coach Kato ini jadi apps yang super complicated yang sangat hebat banget gitu ya bisa mendeteksi. Kita pada awal bikin bisnis itu gitu ya, kita bikin ini cuman bikin landing page di website gitu, tampilannya cuman kayak gini. Ini ada Coach Katu namanya gitu ya, susah banget orang Indonesia nggak bisa nyebutnya Kocakato kah, gimana sih bacanya kah gitu kan, ketika diterjunkan ke customer gitu. Ini orang susah baca banget, launcher teh apa gitu ya, orang Indonesia nggak ngerti launcher teh naon gitu ya. Terus kemudian ya fitur utamanya kita kontrol orang menemukan aplikasi apa aja, terus ngecek keberadaan anak, terus bisa mengasah otak katanya itu gitu. Terus maaf ya. Terus gimana caranya kita mengajak orang tua mau gabung gitu ya. Kita pakai embel-embel tertarik bergabung dengan orang tua pintar. Sebutannya orang-orang yang pakai Kakatu adalah orang tua yang pintar gitu kan ya. Nah, terus kita kasih satu button di mana satu kolom di mana untuk bisa mengisikan email atau nomor yang handphone gitu ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mau tertarik bergabung nih, tolong Ibu, Bapak Ibu isi email dan juga nomor handphone. Nanti kita hubungin ketika aplikasi ini sudah jadi. Ini sama sekali cuman tampilan website satu halaman aja. Gak ada embel-embel apapun gitu ya. Diklik ketika gabung, nanti jadinya kita punya daftar list database siapa aja orang tua yang mau pakai aplikasi Kakatu. Nah, setelah survei nih, makanya tadi bilang ini kan idealisme kita nih, kita pengennya seperti ini gitu ya, kita mau membantu orang tua tuh, pokoknya anak Indonesia tuh gak ada yang kecanduan gadget lah, gak ada yang kecanduan games lah dan sebagainya, pokoknya pada pinter aja, sehat-sehat otak dan mentalnya gitu kan. Nah, jeder lah kita ngecek gitu di lapangan, idealisme ide bisnis kita tuh make sense gak sih bagi orang tua gitu ya. Ternyata orang tua sendiri nggak ngerti launcher itu apa, kocakatu tuh gimana sih bacanya gitu ya, bingung orang tua. Sampai akhirnya berubah menjadi Kakatu. Nah, selama ini itu kita banyak melakukan proses customer development, kita ngecek ke customer, tanya jawab ke customer, review sampai kita tuh dulu tuh pada saat itu kita di semester 8 gitu ya, kita punya ide bisnis itu, akhirnya kita tuh setiap pulang bimbingan, setiap pulang dari mata kuliah tuh kita
perginya ke mall-mall gitu ya, ke mall dan nyari ini apa namanya tempat permainan anak gitu. Kita cari ke situ gitu. Nah, ibunya lagi nungguin anaknya main gitu. Kita tanya-tanya, pokoknya kita interview, wawancara gitu ya. Kita nyari-nyari komunitas ibu-ibu, pokoknya pengajian dan sebagainya untuk mengecek sebenarnya ide bisnis kita tuh valid nggak sih gitu, make sense gak sih, ibu tuh mau beli nggak sih nih aplikasi kalau kita luncurin gitu ya. Jadi nanti ada customer discovery, validation, terus sampai kita bisa customer building, kapan nih building gitu ya. Jadi pertamanya kita menentukan dulu core problem yang mau diselesaikan, kita punya produk MVP, nanti bisa sampai ke produk market fit, sampai kita bisa menghasilkan repeatable revenue, artinya kayak kita punya penghasilan yang terus berulang gitu ya. Akhirnya setelah dari Vivo tersebut, akhirnya kita ganti nama jadi Kakatu, bukan Android Launcher ya. Nggak ngerti orang tuh Android Launcher itu apa. Jadi kita ganti namanya aplikasi untuk mengontrol HP anak. Filter yang dipakai itu pada saat itu, jadinya kita setelah VPOT ya, validasi gitu ya, setelah perubahan-perubahan wawancara sama customer langsung itu, jadi cuman ada dua apa namanya fiturnya, itu fitur filter aplikasi. Jadi orang tua tuh bisa milihin mana yang untuk anak bisa dipakai. Misalkan, oh untuk anak yang 5 tahun boleh deh, cuman ini doang, apa namanya tuh Duolingo, terus misalkan kayak gitu cuman Google Drive dan sebagainya. Terus misalkan untuk anak yang udah mulai SMA, dia bolehlah ditampilin YouTube dan sebagainya. Sisanya aplikasinya di hide ketika anak itu pakai. Terus kemudian kita juga membatasi waktu. Jadi kalau misalkan udah sampai 15 menit, itu akan muncul video, halo Nak, sudah selesai ya nonton handphonenya gitu ya. Bukan lagi kayak pada saat itu kebanyakan yang terjadi di customer tuh adalah anak dicabut handphonenya, banting lah dan jadinya berantem sama orang tua gitu ya. Alhamdulillahnya si aplikasi ini tuh sukses gitu ya. Pada saat itu juga kita menemukan sisi viralnya. Kita diundang di beberapa stasiun TV, kita masuk Selamat Paginya Net TV, terus kemudian juga Kick Andy pada saat itu. Ya kita pokoknya dapat exposure ya nih aplikasi ini, dan sampai udah ada 600.000 orang tua yang sudah mendownload dan pakai aplikasinya gitu ya. Nah, alhamdulillahnya ini juga salah satu model bisnis yang jalan terjadi, alhamdulillahnya. Jadi pada saat itu kakak tuh diinstal di tablet Samsung Galaxy 3V gitu ya. Ini tablet untuk keluarga, keluaran Samsung terbaru, kita diinstal di kurang lebih sampai 3.000 sampai berapa, sampai 10.000 tablet lah pokoknya. Jadi kalau teman-teman beli Samsung Tab gitu pasti ada aplikasi kakatunya gitu. Dan yang qadarulahnya gitu ya, pada saat itu exposure-nya besar, kita nggak siap ya. Kita pikir setelah kita udah punya viral dan sebagainya, ternyata kita nggak siap. Nah itu makanya bisnis tuh bisa jadi hari ini kita untung, besok kita menemukan masalah baru lagi gitu ya. Nah akhirnya si pre-install ini tuh kita menemukan beberapa banyak sekali error gitu. Pada saat itu saya sama tim Pak Mumu gitu ya, bisa sampai mendapatkan 100 panggilan gitu ya. Karena kan kalau misalnya customer service-nya gitu, kalau ada error dan sebagainya, itu tuh langsung nyambung gitu ya ke handphone kita gitu ya, ke tim. Itu sampai kayak gimana sih ini aplikasinya error dan sebagainya gitu ya. Wah, saat itu kita mengalami cukup banyak salah dengan adanya pre-install Kakatu gitu. Walaupun misalkan saat itu ada fitur lain juga yang bermanfaat di Kakatu ini, tapi ternyata ada salah satu fitur controlling yang handphonenya bisa jadi banyak errornya gitu ya. Nah, jadi karena banyak sekali dinamika pada saat itu ya teman-teman, pembelajaran ya, bisa jadi apa namanya, karena walaupun sudah sukses, terlihatnya besar gitu ya, dapat exposure dan filmnya, kita banyak sekali belajar dari nol lagi gitu, kita tuh gimana caranya bisa membangun bisnis gitu ya. Akhirnya dari perjalanan 2014 sampai 2019 tuh banyak sekali gonjang-ganjingnya gitu ya. Kita ganti ke Kakatu School, kita datang ke sekolah gitu ya, kita bikin Kakatu Parent, bisa ganti jadi monitoring dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sampai akhirnya di satu kesimpulan gitu ya, karena kita sebenarnya pengen banget bikin anak-anak tuh berhenti dari kecanduan games gitu. Tapi
ternyata ini tidak menyelesaikan masalah. Aplikasi ini adalah aplikasi yang disenangi orang tua, tapi ternyata sangat dibenci oleh anak gitu ya. Jadi ketika kita tuh datang ke sekolah gitu ya, datang ke sekolah tuh kayak halo teman-teman, kakak dari kakak tuh, oh ini nih aplikasi nih yang bikin handphone kita jadi error. Sana-sana kamu keluar, keluar, keluar. Bayangin ya, kita sampai menerima rejection seperti itu gitu ya. Yang akhirnya kita berpikir bahwa oh ternyata ini tidak menyelesaikan solusinya ya teman-teman. Nah, akhirnya gitu ya, Pak Mumu dan juga tim memutuskan untuk men-shutdown ya, menutup aplikasi Kakatu Parental Control. Padahal udah dapat exposure banyak banget dari media, udah punya user base yang bagus sampai kita hampir mau 1 juta dipakai sama 600.000 orang tua di Indonesia gitu ya, sampai kita tuh bisa kerja sama dengan, tapi akhirnya pada dasarnya kita nggak menyelesaikan masalah gitu. Mungkin bisa, nah ternyata si orang tua seneng nih punya aplikasi Kakak tuh, tapi ternyata tidak memunculkan kebahagiaan di dalam keluarga itu sendiri, dan itu bukan tujuan awal dibentuknya Kakak tuh. Ya, paham ya teman-teman. Bentuknya mungkin bisa jadi berbeda-beda. Akhirnya sampai kenapa di shutdown, karena tujuannya tidak tercapai. Tujuan pengen keluarga Indonesia itu jadi keluarga yang pintar, yang harmonis, yang supaya tidak kecanduan gadget itu tidak tercapai dengan adanya aplikasi ini. Makanya di shutdown. Sampai akhirnya, nah kita berpikir Pak Mumu gitu ya, berpikir untuk membuat family gitu ya. Dan juga pada dasarnya tadi proses saya punya kakak tumbuk, saya megang kakak tumbuk dan sebagainya itu pada dasarnya mencakup kepentingan bahwa ternyata permasalahan di keluarga itu bukan cuman kecanduan gadget. Ada banyak sekali permasalahan keluarga, mulai dari nggak bisanya komunikasi dengan keluarga gitu ya. Terus kemudian tantangan-tantangan setiap anak beda-beda. Tantangan anak umur 2 tahun sama 5 tahun pasti beda. Nah kalau orang tuanya nggak punya skill, jadinya nggak akan bisa menghasilkan keluarga yang efektif ya, yang harmonis gitu ya. Karena nggak ada keluarga yang sempurna. Makanya basicnya, tujuannya di awal ternyata gimana caranya supaya keluarga Indonesia itu bisa harmonis, bisa pintar dan sebagainya. Mereka harus punya skill dalam mengasuh anak. Nah, ya tujuannya beda, tujuannya sama tapi caranya beda. Awalnya tadi misalkan kita bikin kakak tuh dengan cara membatasi handphone supaya kecanduan gadget. Tapi cara yang kedua ini kita menambah pengetahuan orang tuanya gimana sih cara mengontrol anak, cara mengasuh anak sesuai dengan usianya. Nah, kita bikinlah family gitu ya. Saat ini family masih tetap dikembangkan gitu ya. Terus kemudian juga sudah mulai menjajaki tahun-tahun yang udah siap scale gitu ya. Nah, apakah di awalnya sama kayak satu kakatu gitu ya? Kakatu saat itu jor-joran kita bikin launcher, kakatu school dan sebagainya. Nah, kita belajar nih dari masalah itu bahwa sebenarnya kita validasi dulu nih ide kita tuh make sense apa enggak, ide kita tuh memungkinkan atau enggak gitu ya. Ide kita tuh mau enggak sih customer beli gitu ya. Nah, kita bikin namanya kuliah WhatsApp ya. Teman-teman mungkin tahu pada saat itu belum ada Zoom yang terlalu ramai, jadinya pakai WhatsApp. Jadi ada satu psikolog, kita masukin ke grup WhatsApp tersebut, nanti psikolog tersebut ngasih materi terus jawabin pertanyaan-pertanyaan orang tua. Nah, dari WhatsApp ini doang gitu ya, saya pada saat itu bertanggung jawab sebagai salesnya, itu bisa menghasilkan 30 juta sampai 90 juta per bulan gitu ya, dari WhatsApp dong. Nah, pada saat itu kita berpikir bahwa oh iya, ide kita valid. Orang membutuhkan gitu ya, orang mau datang terus-terusan membeli ilmu gitu ya, bahasanya tuh mempelajari skill-skill yang perlu dibutuhkan sebagai orang tua, orang tuanya mau bayar gitu, dia mau menyisihkan waktu untuk mau belajar, mau bertanya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dari WhatsApp ini sendiri berubah menjadi platform. Saat ini udah ada website namanya Family gitu ya. Nah, pada saat itu kita juga udah bikin apps, tapi kita ada pembaharuan saat ini, perkembangan apps, jadi apps-nya ditutup dulu. Kita saat ini kalau teman-teman pengen lihat itu namanya ada websitenya Fammi, fammi.ly gitu ya. Nah, ini semua ide bisnis sudah jalan, sampai akhirnya kita bikin apps seperti ini, website seperti ini, orang tua bisa nanya sama psikolog, orang tua bisa belajar, ada kumpulan komunitasnya dan lain sebagainya gitu ya, untuk mengasuh kendala emosi selama pengasuhan gitu ya. Nah,
Saya mau ngecek juga nih teman-teman ya. Kenal nggak sih sama brand-brand ini? Menurut teman-teman, apa sih tujuan brand-brand ini diciptakan? Nah, ada yang tahu? Silakan. Ada yang mau jawab nggak? Apa tujuan dari brand-brand ini diciptakan? Ada yang mau jawab nggak? Menurut teman-teman, kenapa sih Gojek itu diciptakan? Tujuan dari Tokopedia diciptakan itu apa? Ruang Guru diciptakan itu apa? Kopi Kenangan. Mungkin tujuan warung Untuk- steak diciptakan itu untuk apa ya? Kalau steak itu kan biasanya makanan mahal gitu. Nah, kalau warung steak itu biasanya harganya di bawah standar tapi enak gitu Bu rasanya. Betul, Kayak Hanif warung ya. steak. Ah, Nah, itu salah satu tujuan dari warung steak gitu ya, bahwa kalau teman-teman bisa lihat itu juga memberdayakan kuliner Indonesia untuk naik kelas gitu ya. Eh, tujuan jangka panjangnya, tujuan di awalnya itu benar gitu ya, orang-orang bisa menikmati makanan yang bergizi dengan harga yang relatif murah. Tuh, makasih banyak Hanif. Ada lagi yang mau jawab nggak? saya Bu. Itu Bu, Ya, Abdurrahman silakan. kalau Gojek tuh tujuannya itu Bu, biar memudahkan kalau cari ojek kalau lagi kayak pulang kampus, sama biar Gojek kan nggak nembak harga gocap gitu misalnya. Oke. Betul ya, Abdurrahman, salah satunya gitu ya. Jadi Gojek itu selain tadi ya menghindari kemacetan dan lain sebagainya, tapi ternyata itu juga jadi salah satu sumber untuk meningkatkan ekonomi ya bagi para ojek pangkalan gitu ya. Karena dulu kan ojek pangkalan cuma nunggu aja gitu kan ya, nunggu customer-nya datang gitu ya. Nggak bisa jemput bola, tapi sekarang kan ada GoFood dan sebagainya, itu juga menggerakkan ekonomi. Ada lagi yang mau jawab? Saya Bu, Soalnya, oke Mikdad, gimana tuh? Tokopedia itu untuk mempermudah seseorang untuk belanja tanpa mendatangi toko. Belanja online, shopping. Ya, ada lagi menurut Saya Bu mau tambahkan yang di Gojek. Gojek gimana Gaby? Kalau Gojek tuh untuk apa? Menjangkau customer atau penumpang yang berada di tempat yang tidak bisa ditentukan, seperti yang susah untuk ini dapat ojek misalnya. Iya, seperti gitu. Ya betul, betul itu salah satunya ya. Satunya menjangkau gitu ya, menjangkau moda transportasi gitu ya. Eh, terutama misalkan orang-orang yang di kota besar yang paham banget arti waktu gitu ya. Misalkan kalau misalkan pakai transportasi umum yang belum beres itu misalkan contohnya 3 jam gitu ya, tapi ketika ada Gojek bisa jadi disingkat 1 jam gitu ya. Nah tadi juga benar, salah satunya mungkin Tokopedia terlihatnya seperti bahwa ya kita memudahkan apa namanya customer untuk bisa belanja online gitu ya. Jadi nggak perlu susah lagi datang ke toko. Tapi kalau lihat teman-teman tujuan besarnya Tokopedia gitu ya, Tokopedia itu membantu UMKM untuk bisa membangun toko. Dulu kalau teman-teman ingat ya, kalau buka toko tuh perlu uang untuk misalkan sewa tokonya atau membuat tokonya gitu. Itu aja udah besar gitu ya pembangunannya. Belum lagi kita harus punya stok barang-barang yang lumayan banyak gitu ya. Dan yang paling penting teman-teman, Tokopedia itu sendiri adalah membantu supaya Indonesia ini tidak tergempur dengan barang-barang ekspor dari luar gitu ya. Tapi kita bisa berdaya sama produk-produk dari dalam negeri. Itu yang kalau teman-teman lihat gitu ya, brand-brand besar ini dia punya tujuan masing-masing yang memang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau contohnya tadi warung steak gitu ya, pada saat itu apa namanya tuh, mungkin secara quality makanan dan gizi gitu membantu para misalkan kayak di Jogja itu mendapatkan makanan yang murah tapi yang bergizi. Terus Gojek untuk menyelesaikan kemacetan, Tokopedia membantu UMKM supaya bisa lebih berdaya di negeri sendiri dan sebagainya. Dan mungkin bahkan Ruang Guru, Femi, Kopi Kenangan gitu ya, dan semuanya dia punya tujuan besar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. That's why saya bilang jangan cuman pengen bisnis apa gitu, jangan cuman pengen bisnis kayak gimana gitu, tapi yang paling penting kita menyelesaikan masalah nggak sih yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah itu yang paling penting yang teman-teman perlu pahami dalam membangun bisnis.
bisnis supaya tadi tujuannya tetap tercapai, karena pada dasarnya membangun bisnis itu jangka panjang dan akan banyak sekali badai gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya mental yang kuat, nggak punya tujuan yang dipegang, itu akan mudah sekali goyang dan mudah sekali disetir sama orang gitu ya. Itu yang paling teman-teman perlu ingat ketika teman-teman membuat bisnis. Nah, jadi kalau teman-teman saya bisa simpulkan ya, mindset wirausahaan itu teman-teman, kenapa sih saya menekankan sekali teman-teman perlu punya tujuan gitu. Karena entrepreneur itu, wirausahaan itu, startup itu adalah agent of change gitu ya, perubahan, agent dalam perubahan. Sebenarnya kita bukan cuman orang yang ketika kita punya duit, kita punya skill, kita menghasilkan duit. Kita pengen punya uang gitu ya. Tapi kita adalah inovator, kita adalah bagian dari solusi dari yang masalah-masalah yang ada di Indonesia. Dan tentunya kalau teman-teman tadi kita bisa pahami, teman-teman perlu sanggup menanggung resiko. Paham bahwa berbisnis itu bukan cuman ya kita bisa jadi kaya gitu, tapi kita ada resiko-resiko. Jangan sampai teman-teman ketika bikin bisnis, teman-teman tuh kayak udah mundur duluan, menyerah duluan sebelum di awal karena gagal. Karena misalkan kata customer, ini makanannya nggak enak, ini bisnisnya nggak mau gitu ya, nggak sesuai sama saya gitu ya, ini barangnya kemahalan lah gitu dan sebagainya. Jadi teman-teman udah jiper duluan tuh ketika dikritik, terus bahkan mungkin dianggap dianggap sepele sama customer dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman nggak punya mental yang kuat untuk menghadapi resiko tersebut. Dan yang paling penting adalah punya idealisme dan tujuan, ini yang paling penting supaya teman-teman bisa berdiri dalam jangka panjang, tegak, terus kemudian juga nggak mudah disetir sama orang gitu, karena teman-teman punya tujuan gitu ya. Itu yang paling penting, tujuan dari berbisnis teman-teman. Apakah ketika saya bikin bisnis ini saya menyelesaikan masalah, saya membantu orang, saya punya manfaat atau enggak gitu. Kenapa saya perlu mempertahankan bisnis ini dalam jangka panjang, itu yang perlu teman-teman ketahui dan cari jawabannya dari bisnis teman-teman sendiri ya. Nah, ini kita mungkin nanti akan belajar selama 1 semester ini produk, inovasi produk itu seperti apa gitu ya. Pada dasarnya ketika ada keinginan dari customer, bisa something someone wants. Jadi ada keinginan dari customer, kita pengen menyelesaikan masalah ini, kita pengen cari solusinya gitu ya. Terus itu yang memungkinkan produk kita bisa jadi sukses. Kedua, visibility, artinya kita mungkin pakainya, membuatnya gitu ya. Misal kita nggak punya skill designer, tapi kita misalkan pengen bikin pelatihan UI UX design gitu. Tapi itu kan artinya jadi kita nggak punya visibility gitu. Sesuatu hal itu dimulai dari yang kita bisa dulu. Apa yang kita cek dulu nih, resource kita apa nih? Uang, tenaga, skill, kemampuan, relasi kita gitu. Visibility yang memungkinkan kita mampu melakukan hal tersebut. Misalkan contohnya teman-teman adalah jurusan IT, tapi teman-teman mungkin bisa jadi kayak, kita pengen bikin bisnis batu bara lah kayak gitu, karena uangnya besar gitu. Teman-teman punya nggak visibility-nya, skillnya nggak, punya nggak? Kalau misalnya, ternyata saya punya relasi networking sama orang yang punya batu bara, oke, bisa dilakukan. Tapi kalau nggak ada gitu ya, jangan melakukan bisnis yang sebenarnya kita nggak bisa untuk melakukan bisnis di dalam sektor tersebut. Dan viability-nya adalah penting juga ketika teman-teman punya idealisme, pengen menyelesaikan masalah, viability-nya ada. Artinya ini tuh mungkin gak sih bisnis ini tuh menghasilkan uang gitu ya. Yang sampai kayak kita udah punya idealisme tapi ternyata bisnisnya cuman kayak donatur aja gitu. Jadi kayak kita sedekah aja gitu. Skill kita jadiin sedekah. Jadi kita harus memikirkan juga bahwa bisnis ini bisa menjadi sesuatu hal yang menghasilkan bagi kita. Gitu ya. Nah, kalau 3 hal ini tadi ketemu, itu bisa jadi kita memunculkan satu inovasi gitu ya. Jadi seseorang yang produk yang orang inginkan, yang kita bisa melakukannya, dan kita bisa menghasilkan penghasilan dari bisnis yang kita buat. Itu jadinya kita bisa memunculkan satu inovasi gitu ya. Jangan takut kalau misalkan teman-teman nanti kayak, aduh saya mah cuman dapat 1 customer aja gitu. Jangan takut ya, karena semua bisnis dimanapun, bisnis apapun itu ada namanya tuh innovator ya. Jadi bahasa lihat teman-teman ini dari journey sekian banyak customer, mungkin
customer paling penting di pertama kalian adalah 10 customer pertama kalian gitu ya. Itu yang akan menentukan teman-teman proses produk teman-teman tuh berjalan seperti apa ke depannya gitu ya. Jangan takut bahwa kita nggak bisa laku banyak dan lain sebagainya, tapi kita akan berjalan perlahan-lahan sampai kayak kita bisa menemukan majoritinya gitu ya. Jangan takut kayak, oh saat ini saya cuman laku sekian dan cuman kayak orang tuh cuman mau sekian gitu. It's okay. Karena itu adalah proses di awal gitu. Ada waktu adopsi orang-orang tuh menyukai produk kita. Nah, yang paling penting adalah kita pakai mindset agile improvement ya. Jadi jangan nunggu produk kita tuh sempurna dulu baru kita launching. Ya udahlah, pokoknya kita bikin dulu label lah, bikin apa dulu sampai kayak sempurna baru kita launching gitu ya. Taunya produk kita nggak disukai market gitu ya. Tapi pelan-pelan. Oh, misalnya kayak pada dasarnya kita punya skater nih, skater kita jualin nih. Oh iya, orang udah mau. Nanti kita berubah jadi skater yang ada apa namanya tuh pegangannya, terus berubah jadi jadi sepeda, berubah jadi motor, berubah jadi mobil gitu ya. Jadi pada dasarnya improvement produk itu akan selalu dilakukan, tapi jangan sampai kita menunda-nunda untuk melaunching bisnis kita karena pengen terlihat sempurna gitu ya. Nantinya malah kayak produk kita tuh terlambat, orang udah nggak mau, udah modenya udah beda, tapi kita baru launching gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya udah punya ide bisnis, kira-kira kita yakin nih kita orang ini customer kita mau, udah launching aja gitu ya. Ada cacat-cacat titik dikit sedikit, nanti kita perubahan perlahan-lahan untuk bisa sampai sempurna. Nah, ini yang paling pentingnya karena teman-teman nanti juga selama 1 semester itu akan membangun bisnis. Jadi kita akan membuat kelompok, pastikan teman-teman juga ada satu timnya ada menjadi orang yang sebagai businessman atau hustler, ada yang jago codingnya dan ada juga jago desainnya gitu ya. Silakan nanti kan satu kelompok ini banyak orang ya, nanti maksimal 6 orang. Nanti sumber daya utama kita tuh adalah yang paling pertama tuh saat ini adalah tim gitu ya. Silakan nanti cari kelompoknya yang sesuai dengan ide bisnis masing-masing atau yang punya visi sama dan lain sebagainya, dan pastikan ada 3 komponen ini dalam satu kelompok teman-teman gitu ya. Oke. Nah, apa sih rahasia dari sukses ya teman-teman? Rahasia dari sukses itu adalah keputusan yang tepat. Misalkan kita ngambil keputusan yang tepat, jadi kita tidak wasting time dan lain sebagainya. Dan tapi apa sih yang membuat kita memunculkan keputusan yang tepat ya? Keputusan yang tepat dilakukan karena kita sudah berpengalaman. Oh, jadi kita tahu nih kita bisnis, oh ternyata kalau kita jualan sama customer A, ternyata customer A daya jualnya kurang, tapi kalau misalnya customer B dia mau deh misalnya, oh jualan sama anak kuliahan mah nggak ada duitnya, tapi kalau jualan sama ibu-ibu mah ada duitnya ya. Nah, misalnya contohnya kayak gitu ya teman-teman, itu kalian berpengalaman jadinya terjun langsung, memahami langsung apa yang terjadi di lapangan. Gimana sih caranya kita bisa punya pengalaman, mendapatkan pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang keputusan-keputusan yang salah gitu ya. Karena dari keputusan yang salah kita jadi punya pengalaman, dari punya pengalaman kita jadi bisa nextnya pembelajarannya kita bisa punya keputusan yang tepat gitu ya. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang belum terjadi gitu ya. Jangan sampai kayak udah takut duluan lah, kayaknya kita nggak bisa nih, kayaknya aku nggak mau deh kayak, karena aku nggak bisa. Nggak, kalau kayak gitu terus-terusan kalian teman-teman nggak akan mendapatkan pengalaman, kalian nggak akan mendapatkan pembelajaran. Jadi dalam bisnis ini teman-teman, mindset yang perlu ditanamkan adalah menikmati ketidakpastian. Salah satu kepastian yang terjadi di dalam bisnis adalah ketidakpastian. Banyak ketidakpastian yang akan terjadi, tapi itu akan divalidasi untuk menjadi kepastian-kepastian bagi bisnis teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut bergerak gitu. Jangan udah kalah duluan sebelum berperang gitu ya. Nah, ini aturan kelasnya ya, sama mungkin nanti yang paling penting di kelas ini adalah teman-teman bersifat jujur dan kooperatif selama perkuliahan. Jujur artinya teman-teman tidak mencontek gitu ya, walaupun sebenarnya apa sih yang mau dicontek dari kewirausahaan ini gitu ya, bahwa teman-teman benar-benar mengasah keahlian teman-teman untuk bisa growth secara personal, secara individual dari kelas ini gitu ya. Karena kebanyakan dari materi yang ada di kewirausahaan bukan sesuatu hal yang sifatnya baku, tapi perlu dicoba oleh
pengalaman teman-teman sendiri, bersikap jujur gitu ya, mengumpulkan tugas pada waktunya, karena kalau misalnya mengumpulkan tugas lewat dari waktunya, saya anggap tugas teman-teman tidak mengumpulkan gitu ya. Keaktifan selama kuliah berlangsung kalau bisa on cam gitu ya, dan tepat waktu. Saya menghargai orang-orang yang mau datang tepat waktu di perkuliahan ini, karena itu membuktikan teman-teman memang mau dan berniat untuk mendapatkan ilmu yang hari ini kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi outputnya apa sih selama 1 semester gitu ya teman-teman? Kita akan belajar 4 hal. Intinya tujuan akhirnya saya pengen teman-teman memasarkan ide bisnis teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa melakukan ide bisnisnya. Nanti kita akan belajar dari step by stepnya dari nol gitu ya. Teman-teman bisa bikin bisnis profile. Jadi kita cari idenya masing-masing sesuai teman-teman. Kita punya team building, gimana caranya membangun tim selama menjalankan ide bisnis teman-teman. Ada di tahapan pitching idea, teman-teman wajib nanti mempresentasikan ide bisnis teman-teman. Mempresentasikan di sini di level yang teman-teman bisa mendapatkan dana dengan cara presentasi teman-teman. Entah itu nanti teman-teman presentasinya ke keluarga sendiri, atau nanti bahkan ke investor, atau bahkan ke inkubasi bisnis dan sebagainya. Nanti kita akan belajar sampai sana gitu ya. Teman-teman juga akan belajar sampai membuat minimum valuable product. Jadi kayak tadi ya, membuat website yang intinya gimana caranya orang tertarik bergabung di bisnis teman-teman. Sampai nanti teman-teman melakukan marketing dan menghasilkan uang dari yang bisnis teman-teman gitu ya. Nah, ini tahapannya kita masih di tahapan pertama, nanti UTS teman-teman presentasi ya, identifikasi bisnis teman-teman, sampai nanti UAS closing sales, artinya teman-teman menghasilkan uang. Dan yang saya akan kasih nilai A+ bagi teman-teman yang memang bisa menghasilkan ya. Gimana nanti kalau saya nggak menghasilkan, ya nggak apa-apa, tapi nggak akan sampai A+ gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman silakan nanti pikirkan ide bisnis yang mungkin saya mampu nih sampai bisa closing sales. Saya mampu menghasilkan keuntungan. Berapapun keuntungan itu, mau 1.000, mau 100.000, yang jelas teman-teman punya track record untuk penjualan. Itu yang paling penting ya. Nah, ini bobot selama perkuliahan, absensi saya hitung 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40% gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan hari ini, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang belum mengerti, silakan boleh ke email saya, dan pastikan teman-teman sudah bergabung di WhatsApp grup kelas KWU ya. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang masih belum mengerti, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang belum mengerti. Mohon maaf, absennya lewat mana Ibu? Oke nih, saya drop ya linknya ya, sebentar. Jangan lupa screenshot ya teman-teman, karena screenshot ini salah satu bukti kehadiran juga. Oke, masih ada 2 menit lagi ya. Silakan, ada yang mau nanya? Tuh, saya drop link ininya ya, link absensinya. Ada yang mau nanya? Ya, ada yang belum mengerti? Silakan yang mau nanya. Soal materi hari ini. Ada yang masih bingung atau ada yang masih mau ditanyain? Silahkan. Udah paham semua? Oke. Bedanya spesifik Devandio ya. Bedanya spesifik jualan dengan berbisnis apa ya? Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Berbisnis juga berjualan gitu ya. Tapi ya itu tadi bedanya. Yang paling spesifik, teman-teman punya tujuan nggak sih? Atau pada dasarnya berbisnis itu kan sama-sama menghasilkan uang. Tapi pastikan teman-teman punya ide bisnis tuh yang bisa jangka panjang gitu, yang jadinya kayak apa ya, teman-teman juga punya bekal nanti buat buat misalkan kayak bisa diturunkan ke anak cucu dan sebagainya. Jadi nggak ya, bisnis itu yang kita bisa pikirkan secara jangka panjang ya, punya tujuan jangka panjang, punya masalah yang pengen diselesaikan, punya
daya beli yang bisa berulang. Artinya kayak jangan sampai kayak kita tuh besar pengeluaran, besar juga pendapatan gitu. Itu tuh jadinya sayang banget. Dimana kita harusnya ketika semakin besar pemasukan, pengeluaran justru datar aja gitu, nggak nambah gitu. Itu yang bisa dilakukan Gojek dan lain sebagainya, startup. Ada lagi yang bertanya? Yang belum mengerti? Gak ada? Oke, baik ya. Kalau misalkan gak ada karena udah 9.30, oke, baik ya. Kalau udah 9.30 juga sudah habis waktunya. Terima kasih banyak teman-teman. Pertemuan depan itu kita akan mulai pilih kelompok ya. Tapi silahkan aja mulai teman-teman memilih teman kelompoknya masing-masing untuk 1 semester ya. Tidak boleh berubah-berubah gitu ya. Dan tolong secara kooperatif, artinya gini ya, bisa jadi kan satu kelompok itu 5 orang, bisa jadi 6 orang gitu. Kalau misalkan ada kelompok yang ada orang yang belum masuk, tolong kooperatif lah supaya satu kelas ini bisa join gitu ya, nggak ada yang tersisih satu sama lain. Saya yakin teman-teman bisa memanfaatkan resource yang ada dan juga bisa bekerja sama ya, bekerja sama selama 1 semester ini, tidak menyanyiakan juga. Rehan, ada yang mau ditanya? Rehan, silahkan. Untuk kelompoknya lintas rombel itu boleh nggak? Nggak, rombel tuh nggak ngerti ya. Maaf, maksud saya gini, boleh teman-teman mau satu kelompok hanya di jadwal ini aja. Jadi di jadwal Jumat jam 8. Jadi kan teman-teman ada TI 9 sampai TI 15 ya. Nah, boleh campur. Ya, tapi nggak boleh cross jadwal. Misalnya kayak teman-teman punya satu kelompok di yang jadwalnya Senin, nggak boleh. Oke, jadi silakan dimanfaatkan. Kalau nggak salah saya tuh ada 130 sekian ya orang ya di jadwal Jumat ini. Silahkan kooperatif lah dengan teman masing-masing gitu ya. Membantu satu sama lain karena kita pakai satu kelompok itu sampai akhir semester. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hanifah, silakan. Ibu mau nanya kalau ke depannya itu jadwal kita jam 8 berarti ya? Iya. Oke, soalnya di KRS jam 8.30 jadi agak kaget tadi. Oh iya? Iya. Sebentar, saya cek dulu. Oh iya ya, 8.30. Saya pikir di jam 8. Maaf ya. Teman-teman, tadi saya yang salah ya. Maaf ya Hanifah ya. Jadi tadi teman-teman yang udah standby jam 8 kaget ya. Karena harusnya jam 8.30. Betul, Bu. Maaf ya, maaf. Saya minta maaf nih. Kita masih punya waktu nggak sih? 9.30 tapi udah habis ya? Udah. Oke. Oke, kita akan mulai jam 8.30 ya. Di semester depan, maaf ya. Karena saya ngikutin jadwal yang hari Senin, saya pikir sama. Tidak apa-apa, manusiawi. Makasih. Terima kasih Jaki atas pengertiannya. Ada lagi yang mau ditanya? Jam 8.30. Saya mohon maaf ya teman-teman. Bu. Hafiz, ya gimana Hafiz? Ya, izin bertanya Bu, buat satu kelompok berapa orang Bu? Satu kelompok maksimal 6 orang. Boleh nanti Oke, Bu, 5 sampai 6 orang ya. Jadi ada yang 5, ada yang 6. Nggak boleh kurang dari 5. Nggak boleh lebih dari 6. Oke Bu, makasih. Ya, sama-sama Hafiz. Ada lagi yang mau bertanya? Ada ya? Oke, semua teman-teman udah ngisi absensinya ya, udah screenshot ya. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf sekali karena 30 menit di awal sudah mulai. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaafkan dan kita juga punya semangat yang sama selama 1 semester ke depan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari saya dan kita juga sama-sama belajar, teman belajar selama kewirausahaan dan cara berbisnis selama 1 semester. Adapun yang bisa teman-teman ambil dari pembelajaran ini bisa jadikan pelajaran bagi teman-teman. Saya mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama pembelajaran mungkin nanti 1 semester.
mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri kelas hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Saya Terima kasih. saya ya untuk semuanya ya.